Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fahri Muhammad Rosa YouTube channel, dan ini bukan review. Ya, jadi kali ini di tangan gue ada sebuah TV, bukan, ini handphone. Jadi ini handphone tapi mereknya merek TV ya. Jadi mungkin kalau kalian dengar merek handphone ini, kalian bakalan ingat sama TV kalau nggak sama kulkas. Ini adalah Sharp Aquos V. Ya, ini merek Jepang ya. Merek Jepang yang kebetulan udah masuk resmi ke Indonesia dengan harga 2,5 juta untuk barunya. Tapi gue kebetulan dapat BNOB, jadi harganya lebih miring. Dan ya, kalau biasanya kan barang-barang Sharp atau pokoknya HP-HP Jepang biasanya nggak resmi, kalau ini resmi nih. Seperti yang udah gue bilang tadi. Nah, gimana rasa pemakaian dari HP ini bakalan gue ceritain di video ini. Tapi sebelum gue ceritain lebih lanjut, buat kalian yang belum subscribe, boleh di subscribe dulu channel gue. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, biar kalau ada video baru dari gue, kalian bisa langsung dapat pemberitahuan. Kita mulai dari kotaknya dulu. Nah, ini kotaknya warna putih ya. Kotaknya warna putih, minimalis aja begini. Ada tulisan Aquos V, Sharp Aquos V di depannya, terus di bagian belakang kosong. Terus kita buka. Nah, ini plastik pembungkus handphonenya. Dan di sini ada tulisan Android number one in Japan 2017-2018. Nah, ini gue kurang ngerti ya, apakah handphone ini yang dimaksud Android number one in Japan, atau si Sharp-nya ini yang jadi brand Android nomor 1 di Jepang tahun segitu. Karena handphone ini yang gue baca di GSM Arena ini rilisnya di akhir 2019 gitu. Tapi di sini ada tulisan Android number one in Japan 2017-2018. Nah, gue juga nggak paham gitu. Mungkin kalau yang tahu bisa komen di kolom komentar di bawah. Terus lanjut, di sini ada pembatas kayak gini biasa. Nah, terus ini ada kartu garansi, dan ini ada buku petunjuk. Terus ini ada earphone, dan earphone-nya ini tipenya in-ear monitor ya. Jadi lumayan, 2,5 juta dapat in-ear monitor begini. Tapi ya seperti biasa ini nggak gue pakai. Terus ada charger juga, tapi chargernya udah gue keluarin. Ini kepala chargernya dengan kapasitas output 10 watt ya, jadi 5 volt 2 ampere ya, jadi fast charge biasa, bukan yang quick charge 3.0 atau apalah itu. Terus ini kabel datanya. Nah, ini udah USB Type C, alhamdulillah. Dan ya itu aja isinya, isi kotaknya itu doang. Terus kita rapiin dulu kotaknya. Dan sekarang kita fokus ke HP-nya. Nah, ini dari segi desain, dia bodinya ini kaca ya. Bodinya kaca. Ini belakang ini kaca warna hitam kebetulan. Dan di bagian depan ini ada layar IPS 5,9 inch. Rasionya masih 18:9. Perangkat dibuka kuncinya. Nah, Quick stop. Telusuri. kalau bisa dilihat nih nggak ada notch di sini ya, nggak ada Layar notch. utama 1 dari 1. Di sini nggak ada notch, dan jadi masih desain lama lah, masih kayak HP-HP keluaran 2017-2018an gitu. Terus di atas ini ada port audio 3,5 mm. Di bagian bawah ada mikrofon, ada port USB Type C, ada speaker. Terus di sebelah kanan ada tombol power dan volume rocker. Di sebelah kiri ada slot SIM yang sayangnya hybrid, jadi harus milih antara mau dual SIM atau satu SIM plus satu slot micro SD. Terus di bagian belakang ini ada dual kamera, terus ada flash, terus di bawahnya ada fingerprint. Nah, pokoknya kayak gitu desainnya. Dan ini secara digenggam ini sebenarnya cukup ringkas ya, cukup kecil, compact, tapi agak tebal.
Jadi ya masih oke lah, masih acceptable lah di tangan, masih enak. Terus kita masuk ke spesifikasinya. HP ini pakai chipset. Nah, ini yang istimewa. Di harga 2,5 juta kalian dapat chipset flagship. Tapi flagship 3 tahun lalu sih. Snapdragon 835. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting chipset flagship. Jadi buat kalian yang ngincer performa di harga 2,5 juta, nah ini menarik nih. Chipsetnya Snapdragon 835, 10 nanometer, jadi cukup irit daya. Terus RAM-nya 4GB, memori internal 64GB, bisa diekspansi dengan microSD. Kamera belakang 13 plus 13 megapiksel, kamera depannya 8 megapiksel. Terus baterainya 3090 mAh. Nah, baterainya kecil ya. 3090 mAh. Terus Android-nya running Android 9 Pie. Dan dia pakai stok Android. Nah, dari segi pemakaian sehari-hari, gue sih ngerasa nyaman pakai handphone ini. Nah, buat buka-buka tutup aplikasi itu lancar, dan ya karena di Android stock ya, jadi aksesibel banget. Kalau buat pengguna talkback atau teman-teman tunanetra mau pakai handphone ini, aksesibel. Menunya semuanya bisa kebaca, angkat telepon juga gampang. Pokoknya nggak ada masalah deh kalau untuk aksesibilitasnya. Terus untuk security patch-nya, update security patch-nya kita bisa lihat di sini. Kita masuk setting, terus sistem, about phone, tentang ponsel, terus versi Android di sini Android 9. Terus nah ini security patch-nya Juni 2020, lumayan ya. Udah cukup up to date. Walaupun kayaknya gue nggak tahu ini akan dapat Android 10 atau enggak, tapi untuk Android 9 Pie ini oke lah gitu. Terus untuk fitur-fitur ya nggak ada customisasi yang ribet sih di handphone ini, jadi bener-bener pure Android stock. Cuman waduh, apa itu kalau mantan wah, nggak beres nih notifnya. Tadi gue ngomong nyampe mana kan lupa jadinya, aduh gara-gara mantan. Nah, kalau untuk fitur dia biasa aja, nggak ada fitur customisasi yang aneh-aneh. Ya namanya Android stock gitu ya. Dan tapi bloatware-nya cukup banyak. Dia bloatware-nya banyak dan nggak bisa di-uninstall sayangnya, cuma bisa dinonaktifkan doang. Bloatware itu kayak ada Alpha Card, terus ada Alpha GIF, ada apalagi sih kemarin Kompas.com, terus ada Wawa Games, gue nggak ngerti itu aplikasi buat apa. Ada ID3 Store, mungkin itu buat menuhin TKDN sih gue rasa, tapi sayangnya nggak bisa di-uninstall, cuma bisa dinonaktifkan doang. Tapi ya nggak apa-apa lah. Terus kurangnya handphone ini menurut gue, dia nggak punya NFC, walaupun chipsetnya udah flagship, tapi dia nggak punya NFC, itu sayang banget sih. Terus dia nggak punya FM radio, kalau masih butuh FM radio di sini nggak ada. Terus dia juga nggak punya fitur-fitur flagship macam IP rating, terus wireless charging itu nggak ada. Terus ngomong-ngomong soal baterainya kan kecil ya, tadi gue bilang cuma 3090 mAh, tapi daya tahannya lumayan lah. Kalau buat dipakai seharian tuh ya mungkin nggak tahan seharian banget, tapi bisa lah nemenin dari pagi sampai malam, atau kalau emang pemakaiannya intens banget ya paling dari pagi sampai sore gitu. Dan ngecharge-nya karena dia 10 watt ya bisa makan waktu sekitar 2 jam gitu buat dari 0 sampai penuh 100%. Terus ya itulah, karena baterainya dia juga nggak terlalu gede, dan ya jadi ngecas 10 watt pun nggak ada masalah gitu. Terus apalagi yang bisa gue ceritain dari handphone ini? Kamera sih gue nggak sempet nyoba, tapi kemarin adek gue sempat ngotak-ngatik sebentar, katanya sih kameranya kualitasnya nggak terlalu oke untuk harga 2 jutaan. Itu masih banyak HP-HP lain yang kualitas kameranya lebih bagus daripada si Sharp Aquos V ini gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa handphone si Sharp Aquos V ini cocok buat kalian yang ngincer performa di atas segalanya. Nah, itu cocok buat kalian. Tapi kalau yang ngincer fitur NFC, atau ngincer kamera bagus, atau ngincer fitur-fitur yang lain, baterai gede, ini nggak cocok buat kalian gitu. Jadi emang
Ya ini cocoknya buat yang ngincer performa lah intinya. Ya udah, mungkin segitu aja yang bisa gue ceritain dari HP ini. Like kalau kalian suka sama video ini, dislike aja kalau nggak suka. Share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.